Selamat berjumpa pemirsa, kali ini kita jumpa kembali di Lauk Ayam. Dan saya akan memperagakan satu resep istimewa yang sangat populer, tetapi mungkin sebagian orang belum bisa membuatnya. Padahal cara dan pembuatannya sangat mudah, yaitu ayam kalasan atau yang terkenal dengan ayam kremesan. Bahan yang kita butuhkan di sini adalah 1 ekor ayam kampung yang masih darah, mungkin yang berumur antara 3-4 bulan. Terus kemudian bumbu yang dihaluskan dari bawang putih, kemudian kemiri, dan ketumbar. Dan tidak lupa kita menggunakan bumbu kaldu rasa ayam dari Indofood. Kemudian tepung sagu dan tepung baking powder untuk mengeringkan dari ayam tersebut. Nah, bahan-bahan yang sudah saya tunjukkan seperti ini tadi ayam kampung. Saya maksud kenapa harus berumur 3-4 bulan supaya ayam ini kering nantinya dan dagingnya itu empuk ya. Dan sebelumnya ayam ini juga boleh kita bumbui atau kita lumuri dengan garam dan kita diamkan beberapa saat. Kemudian cara pembuatannya, nah saya akan memulai memasak ayam ini dengan cara dimasukkan menjadi satu di dalam kuali atau dalam belanga seperti ini. Kebetulan saat ini saya menggunakan fancy. Fancy adalah alat yang terbuat dari aluminium murni 97,3% dan sudah menggunakan sistem anodized yang dia dilapisi dengan suatu proses dan menutup pori-porinya agar dia tidak mudah rusak atau terkontaminasi dengan cuka maupun asam ya. Kemudian kita masukkan bumbu yang dihaluskan seperti ini. Kemudian kita juga masukkan air kurang lebih 600 ml. Kemudian kita masukkan bumbu kaldu Indofood rasa ayam karena kita membuat ayam goreng di sini. Jadi mudah sekali kita sobek bumbu kaldu. Kemudian kita masukkan bersama bumbu yang lain dan ayam, kemudian kita tutup dan kita nyalakan kompor kesayangan ibu-ibu yaitu kompor Rinnai. Kebetulan yang saya pakai ini adalah RT702 dan banyak sekali keunggulannya di sini. Dia punya pematik yang bisa dibesarkan, dikecilkan. Mungkin ini perlu sekali buat pemirsa di rumah karena apa? Karena membesarkan dan mengecilkan biasanya kita suka bingung kalau nggak ada alat seperti ini ya. Terus kelebihannya lain, kompor Rinnai stainless steel-nya ini bisa tahan sampai 10 tahun ya. Setelah diungkep 45 menit atau 1 jam, ayam jadinya seperti ini. Nah, ini siap akan kita goreng. Tapi sebelumnya, ayam kalasan ini mempunyai ciri khas dari keripik-keripik atau keringan sisa dari bumbu yang kita kentalkan dengan tepung sagu dan baking powder. Bagaimana cara bikin keripiknya? Kita mengambil alat yang tidak terlalu besar, sedang seperti ini. Kemudian kita saring bumbu yang sisa ungkepan untuk mengungkep ayam tersebut. Kita ambil kurang lebih 300 ml. Kemudian kita ambil tepung sagu, kita larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita panaskan sekarang kaldu atau sisa ungkepan di atas kompor, kemudian kita nyalakan. Sambil kita masukkan larutan dari tepung sagu yang kita sudah larutkan tersebut. Masukkan, kita aduk sampai dia mengental seperti kita membuat lem dari kanji. Anda harus perhatikan, harus dia benar-benar bening. Kalau dia tidak bening, berarti tepung sagunya itu belum matang, yang mengakibatkan nanti dia terlalu renyah, bahkan tidak bisa jadi kalau dibikin. Kemudian kita angkat, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah dingin, jadinya seperti ini. Baru ini kita campurkan dengan baking powder, kurang lebih 1 sendok teh baking powder. Kita aduk rata. Karena di dalam baking powder mengandung 2 action atau double active, yang mana pada saat dicampurkan seperti ini dia sudah bereaksi. Kalau dia sudah kena panas, dia bereaksi kembali. Kemudian kita lumurkan di atas ayam. Nah, ayam ini siap sekarang untuk kita goreng. Sebelumnya kita panaskan minyak goreng kesayangan kita, yaitu Vilma. Vilma jernih, murni,
kemudian mengandung beta karotin, vitamin E yang bagus untuk kulit, dan non kolesterol. Bahkan bisa menghancurkan kolesterol dalam darah. Ya, kita panaskan dengan cukup panas, kemudian kita goreng ayam yang sudah siap untuk digoreng ini. Iya. Kita goreng sesaat sampai dia kemerahan, baru nanti cukup. Kita angkat dan kita akan membuat keripiknya lagi terpisah. Nah, keripik ini bisa disajikan atau disimpan di dalam toples dengan syarat toples itu harus diberikan tisu dan ditutup rapat. Nah, satu hal, jangan memberikan baking powder selagi adonan panas. Karena apa? Karena reaksinya, double actionnya itu akan bereaksi dua-duanya di dalam adonan yang masih panas. Kemudian kita balik supaya matangnya merata. Ya, di bagian bawahnya sudah mulai kuning. Kita kuningkan sekarang bagian atasnya dengan cara dibalik seperti ini. Ya, kelihatannya sudah mulai kuning ayamnya. Ini bisa kita hidangkan sekarang. Iya. Wow, kalau Anda ingin mendapatkan keripiknya lebih banyak, Anda bisa goreng terpisah dengan adonan kurang lebih 3-4 sendok makan. Anda bisa masukkan ke dalam penggorengan. Kemudian nanti hasilnya Anda bisa taruh di atasnya. Ya, kita goreng. Kalau dia masih basah, dia masih banyak buihnya. Tapi kalau sudah tidak berbuih atau tidak ribut seperti ini, berarti dia sudah mulai mengering. Ya, sekarang ayamnya sudah jadi. Dan saya akan sedikit berikan tips pada pemirsa sekalian, cara membuat sambal dari ayam kalasan tersebut. Tadi kita menyaring kaldu dan ada sisa bumbu di sini. Sisa bumbu di sini itu kita goreng kering bersama dengan terasi, cabai merah, bawang merah, dan kemudian bawang putih. Kemudian kita haluskan. Setelah kita haluskan, kita tumis kembali. Setelah tumis, kita masukkan sedikit asam dan gula merah. Baru kita aduk rata, siap untuk dihidangkan teman makan dari ayam goreng kalasan. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya masih punya banyak aneka ayam atau lauk ayam berikutnya.